Sebelum kita yang disini yang siap puji Tuhan, adakan tangan tinggi-tinggi, beri suara-suara yang paling meriah buat Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang dan selamat beribadah tempat ini. Kita percaya bila mana Tuhan kita berkumpul di dalam nama Yesus, Tuhan hadir di tempat ini. Ketika Tuhan Yesus hadir di tempat ini, kemana mujizat Tuhan, keajaiban dan keajaiban Tuhan, pertolongan Tuhan nyatakan atas kehidupan kita semua. Yang percaya sama-sama katakan amin. Itu pertanyaan yang paling meriah buat kita yang luar biasa. Haleluya. Sebelum kita mau mulai ibadah ini, marilah kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami datang kepadamu tidak dengan tangan yang hampa Tuhan. Dan kami mau pujian kami, syukur kami, sembah kami hanya kepadamu Tuhan. Sebab Allah yang layak terima pujian, hormat dan kemuliaan dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Berkata atas pujian penyembahan kami siap memuji dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hanya kuserahkan semuanya di dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya dalam satu nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Itu pertanyaan yang paling meriah buat kita. Amin, amin, amin. Luar biasa. Salam damai sejahtera buat kita semua yang ada di tempat ini. Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan selalu ada buat kita. Bahkan janji Tuhan itu selalu digenapi dalam hidup kita. Amin. Kita baca 1, 2, 3. Mazmur 12 ayat 7. 1, 2, 3. Janji Tuhan adalah janji yang murni. Sekali lagi 1, 2, 3. Janji Tuhan adalah janji yang murni. Amin. Kalau Tuhan sudah berjanji, pasti digenapi dalam hidup kita. Saudara ada di tempat ini karena apa? Karena saudara dijanjikan oleh Tuhan, diberikan keselamatan yang kekal. Amin. Saudara ada di sini karena janji Tuhan kepada kita pasti digenapi. Amin. Janji keselamatan yang luar biasa Tuhan berikan kepada kita, itu yang nomor 1, ya. Kita semua ingin masuk surga. Kita semua ingin ada di surga. Gak kepingin ada di neraka. Karena itu kita ada di sini karena kita mencari janji Tuhan. Kita melihat janji Tuhan ada dalam hidup kita. Amin. Jadi apapun masalahmu, kalau Tuhan berjanji pasti menolong. Tuhan pasti menolong. Kalau apapun sakit penyakitmu, kalau Tuhan berjanji menyembuhkan engkau pasti disembuhkan. Amin. Tuhan sanggup membelah lautan. Tuhan sanggup memberi mana dan burung puyuh kepada bangsa Israel. Tuhan pun sanggup memelihara hidup kita dengan sempurna. Amin saudara. Amin. Percaya janji Tuhan pada pagi hari ini digenapi dalam hidup kita. Ada pujian lama yang begitu memberkati. Bahwa Tuhan senantiasa ada di sepanjang hidup kita. Amin. Ajaib Kau Yesus, ajaib kasih-Mu yang Kau nyatakan di sepanjang hidupku. Dari segalanya yang Kau janjikan, Kau genapi bagiku. Ajar Kau Yesus, ajar kasih-Mu yang Kau nyatakan di sepanjang hidupku. Dari segalanya yang Kau janjikan, Kau genapi bagiku. Banyaklah yang tak Kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu. Sembah Kau Yesus selamanya. Ajar Kau Yesus,
ku dapat membalas kasih-Mu. Sembah Kau Yesus selamanya. Baiklah, saya juga akan puji bersama-sama, katakan ajar Kau Yesus, ajar Kau Yesus, ajar kasih yang Kau nyatakan di sepanjang hidupku, dari segalanya yang Kau janjikan, yang Kau genapi bagiku. Berikan suaramu denganmu, banyak yang Kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, ku memuji-Mu, dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu. Sembah Kau Yesus selamanya. Banyaklah yang Kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu. Sembah Kau Yesus selamanya. Banyaklah yang telah Kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, ku memuji-Mu, dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu. Sembah Kau Yesus selamanya. Berikan suaramu lebih lagi, katakan banyaklah yang telah Kau buat
Biarlah Yesus, haleluya. Mari kita letakkan segala beban kita, persoalan kita di pagi hari ini. Mari kita datang memberikan pujian penyembahan yang terbaik. Sebab Allah kita layak kita sembah, layak kita tinggikan. Sebab Dia Raja di atas segala raja, Allah yang berkuasa dari dulu sekarang sampai selama-lamanya, yang begitu mengasihi setiap kita, yang begitu penuh pengorbanan dalam kehidupan kita. Yesus, Yesus, haleluya, haleluya, Yesus. Haleluya, haleluya, Yesus, Kirama ya Rama ya Ramamu, haleluya, haleluya, Yesus. Sungguh nyata kasih-Mu, sungguh nyata kuasa-Mu, haleluya, haleluya, Yesus, nama di atas segala nama, nama yang beri pertolongan, nama yang memulihkan, nama yang menyelamatkan, nama yang memberkati setiap kami. Yesus, haleluya, haleluya, Yesus, haleluya, 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 Yesus. Kami percaya janji-Mu, percaya atas setiap kehidupan kami Tuhan. Sebab Kau Tuhan yang tidak pernah lalai menepati janji-Mu. Sebab janji-Mu ya dan amin. Kami percaya ketika kami memegang teguh janji-Mu. Kami percaya bahwa kami terima, bahwa kami terima janji yang daripada janji kemenangan, janji kesembuhan, janji keselamatan yang daripada-Mu. Haleluya, haleluya. Sungguh besar setiamu, sama-sama katakan, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Sama-sama katakan, kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Janji-Mu ajaib.
Janji Tuhan terjadi atas setiap kehidupanmu. Mari angkat suaramu kedua tangan, berkatakan dengan imanmu, berkatakan dengan iman yang percaya sepenuhnya bahwa janji Tuhan iya dan amin. Mari angkat suaramu kedua tanganmu saat ini. Ku percaya janjimu ajaib, teruji dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib.
percaya atas kehidupan kami. Sebab Kau Allah yang setia dan tidak pernah mengingkari janji pada kehidupan kami. Yang percaya sama-sama katakan. Tepuk tangan yang biasa buat kata kita yang luar biasa. Saudara sedang bantu bagi diri, mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan. Adalah kata-Mu Tuhan dalam kemuliaan, tumpuan kaki-Mu sungguh mengagumkan. Bahkan lautan berderu bernyanyi bagi-Mu, mari semua yang bernafas sujud dan menyembah. Namamu besar, Namamu mulia, Namamu mulia, Engkau Tuhan yang perkasa, kebesaran-Mu mempesona, ajaib dan mulia, Engkau Raja. Ibu sungguh mengagumkan, membakar lautan berderu bernyanyi bagi-Mu, mari semua yang bernafas sujud dan menyembah. Namamu besar, yang perkasa, kebesaran-Mu mempesona, ajaib dan mulia, Engkau Raja, segala raja. Ada suara-Mu, Namamu dahsyat di atas segala nama. Engkau Tuhan yang perkasa, kebesaran-Mu mempesona, ajaib dan mulia, Engkau Raja, segala raja. Namamu dahsyat di atas segala nama, Namamu dahsyat di atas segala nama, Namamu dahsyat di atas segala nama. Haleluya. Nama Tuhan nama yang dahsyat, nama yang berkuasa, nama yang mulia.
menyelamatkan, nama yang memberikan pertolongan keajaiban dan berkah-berkah yang melimpah atas kehidupan kita. Umat Tuhan yang percaya katakan amin. Bertobat dalam dia motor kita yang luar biasa, yang sungguh baik menyelamatkan kuasa kita. Pembiara yang mengasihi kita dan kasih sayang kita selalu kita kehidupan kita. Haleluya. Katakan bukti karya nyata dari hari ke hari. Oh, saksi kamu bersaksikan nyata dari generasi ke generasi, dari generasi ke generasi. Maka percaya katakan yes. Rasa sakitku yang percaya katakan amin. Rasa beban hidup Tuhan Yesus sungguh baik, oh sangat baik, sangat baik. Tuhan Yesus katakan sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Bukti karya nyata dari hari ke hari. Oh, saksi kamu bersaksikan nyata dari generasi ke generasi, dari generasi ke generasi. Oh, katakanku amin. Rasa sakitku sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Katakan lebih lagi, mohon. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Oh, Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Haleluya. Haleluya. Ya, Tuhan yang sungguh baik, teramat baik kuasa kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita, sebab Dia Allah Immanuel, Allah yang selalu menyertai setiap kehidupan kita dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Itu perkataan yang paling mulia buat Allah kita yang luar biasa. Di sana dikatakan Yesus luar biasa. Saya silakan dapat duduk kembali. Kita masih dalam firman Tuhan, ketika kita akan memberikan tabungan untuk acara Natal di bulan Desember. Dan kita berikan semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Untuk kita awali dengan doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, selagi kami memberikan kesempatan yang kami miliki untuk acara Natal di bulan Desember ini, Tuhan, biarlah apa yang kami berikan menjadi berkat untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Kau menyucikan dan menguduskan setiap persembahan yang kami berikan. Hanya satu
Untuk nama Tuhan Yesus, Dr. Haleluya. Amin. Haleluya. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku mengenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku,
kasih yang Tuhan nyatakan buat kehidupan kami, sehingga kami boleh ada dan mempersembahkan syukur buat dampak karya dari kasih setia Tuhan yang tidak pernah tergoyahkan dan beranjak dari setiap kehidupan kami. Sebab itu nyatakan kehendak-Mu dengan memperdengarkan suara kebenaran firman-Mu. Sebab kami semua di sini telah siap untuk perhatikan, mendengar, dan menerima kebenaran yang menjadi kehendak-Mu dengan hati yang penuh pengucapan syukur. Dalam nama Yesus, semua yang siap mendengar dan menerima kebenaran firman yang menjadi kehendak Tuhan Yesus, sama-sama kita berkata, Amin. Shalom. Shalom. Silakan. Mari saya ajak saudara bersama dengan saya buka Alkitab. Kalau tidak malah saudara bisa lihat di layar dari sini, surat Yudas. Surat Yudas ayat yang ketiga. Surat Yudas ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan saya baca buat kita semua dari surat Yudas ayat 3. Saudara-saudara yang terkasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Kembali firman Tuhan datang dan mengandung nasihat kepada saudara dan saya yang karena kasih dikuduskan atau dipilih untuk menerima penyampaian iman sebagai kasih karunia Allah dalam kehidupan kita. Dan tujuan iman itu disampaikan atau dikaruniakan kepada kita supaya kita tidak binasa, kita tidak dihukum, kita tidak dihakimi, tapi selamat. Dan ini merupakan suatu penetapan. Penetapan keselamatan itu ditemukan dengan iman disampaikan. Sebab itu nasihat ini datang supaya kita mau tetap berjuang pertahankan iman. Kalau nanti saudara lihat dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Dan tanda bahwa saudara dan saya betul-betul didapati dalam menghidupkan kehidupan yang kita hidupi dan jalani ini, bahwa kita betul-betul ada dalam nasihat berjuang ini, berjuang. Maka seperti nyanyian yang terakhir ini dikatakan menggenapi
firman-Mu, maka tanda-tanda ajaib akan menyertai setiap langkah daripada hidup yang kita hidupi dan jalani. Dan untuk menggenapi firman ini dalam kehidupan kita, maka kita harus menghidupi kehidupan kita dan menjalaninya atau memenuhi, mewujudkannya seperti kita tadi dibawa sebelum masuk dalam doa penyembahan dan pembukaan dari firman Tuhan, terambil dari Mazmur pasal 12 ayat 7. Firman Tuhan itu dikatakan murni. Mengapa murni atau suci atau kudus? Sebab dikatakan, sebab firman itu bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Itu sebabnya kalau saudara lihat dalam Mazmur pasal 119 ayat 140 bagian A, firman Tuhan itu teruji. Jadi sudah lewati ujian, sehingga dengan lewati ujian itu dibilang firman Tuhan itu murni, firman Tuhan itu kudus, firman Tuhan itu suci. Nah, begitu juga iman yang harus saudara dan saya berjuang pertahankannya dalam kehidupan kita, demi kita menikmati ketetapan keselamatan. Ketetapan keselamatan itu kalau saudara lihat di dalam Yesaya pasal 61, di situ temanya kabar tentang selamat. Pasal 62, kabar keselamatan itu segera akan digenapi. Mengapa nanti kalau saudara baca di situ? Sebab itu sudah dimeteraikan dengan sumpah. Dan kita tahu sumpah itu mengandung 2 hal. Kalau saudara lihat dalam Ibrani pasal 6 ayat 18 atau 17-18, di situ menyatakan, jadi yang tidak akan berubah, ini tidak akan berubah. Dan kita tahu janji yang tidak berubah itu dari Allah yang memberikan janji, yaitu 2 hal dari diri Allah yang tidak pernah berubah, yaitu dirinya sendiri itu tidak pernah berubah. 2 Timotius pasal 3 ayat 13, saudara dan saya boleh berubah, tapi Tuhan tidak akan berubah dengan janjinya terhadap kehidupan kita. Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-2, 3 juga berkata, saudara yang sudah menerima janji ini bisa berubah dari kesetiaan kita sehingga janji itu diberikan. Tapi perubahan kita daripada kesetiaan kita kepada Tuhan tidak akan merubah kesetiaan Allah dengan janjinya terhadap saudara dan saya.
hal ini sekali lagi sebab sudah teruji. Sebab itu murni kudus. Nah, dalam berjuang pertahankan iman juga, kalau saudara lihat dalam Filipi pasal yang pertama, di situ dikatakan kita harus hidup selaras, sepadan dengan Tuhan ini. Dan tidak, ayat 28 berkata, dengan tidak digentarkan oleh lawan kita. Lawan kita itu sebenarnya bukan tantangan, halangan yang ada di depan kita, tapi tantangan dan halangan itu diri kita sendiri loh. Mau enggak lakukan ini loh. Mau enggak menggenapi, mau enggak hidup selaras tetap sepadan, walaupun ada kemungkinan di tengah keterjepitan, ada kesempatan yang diberikan, tapi saudara mau tetap enggak terus. Nah ini memang tidak gampang. Jadi bukan halangan itu yang merupakan rintangan. Itu sebabnya Tuhan menjawab Paulus yang karena ada duri. Jika saudara baca di dalam 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 10. Nah, di situ membuat Paulus lemah. Tidak berdaya, mengalami penderitaan. Itu karena duri. Nah, Paulus dalam ayat 8-nya berdoa sampai 3 kali. Tuhan cabut ini, ambil ini duri. Tuhan dengar doa Paulus. Tapi sampai 3 kali juga Tuhan berkata, tidak. Mengapa? Karena kasih karunia-Ku. Ini loh. Itu cukup memampukan kita, memungkinkan kita dalam kelemahan, ketidakberdayaannya kita pun sekalipun. Tapi kalau dalam keadaan yang demikian, saudara dan saya mau tetap menyelaraskan kehidupan kita untuk menggenapi firman itu dalam kehidupan kita. Nah, walaupun ada tantangan itu, tapi saya katakan dari tantangan itu bukan dari di luar, dari diri kita ini loh. Mau jalan terus enggak? Kalau saudara mau mendapatkan keselamatan atau perlindungan, seperti yang kalau saudara lihat dalam Wahyu pasal yang ketiga, di situ saudara lihat jemaat Philadelphia. Ayat 8 berkata, aku tahu kekuatan yang ada padamu tidak seberapa. Nah, tapi mengapa sampai Tuhan berkata dalam ayat yang ke-10, di tengah pencobaan yang akan datang melanda semua manusia, aku akan tetap melindungi kamu. Ini karena tetap loh, dalam keadaan tidak berkekuatan tidak seberapa, tapi tetap terus hidup selaras ini loh, menurut. Sebab itu perlindungan. Dan kalau kita bisa menghidupkan kehidupan kita demikian, maka kembali kepada Filipi pasal yang pertama ayat 27, Paulus berkata, supaya waktu aku tidak datang, aku mendengar. Kalau aku datang, aku melihat bahwa kamu tetap sehati, sejiwa, berjuang untuk iman. Tetap berjuang. Nah, tapi kalau saudara lihat di dalam Filipi pasal yang kedua ayat 12, ini kita sudah hidup betul-betul selaras. Nah, tetapi sebab itu diminta
biar kamu tetap mengerjakan ketaatanmu itu terus. Nah, tapi di situ ditambahkan, bukan saja waktu aku hadir. Nah, ini seringkali kalau ada pendekar tuh. Tapi kalau sudah nggak ono, nah ini loh. Sebab itu dibilang lebih-lebih waktu aku tidak hadir, kamu mesti terus. Itu sebagai tanda apa? Saya sudah berulang-ulang tekankan kepada saudara, tanda kalau waktu ada taat, lebih-lebih tidak ada taat. Kolose 3 ayat yang ke-22, maka kita akan seperti hamba yang bukan saja kalau di muka tuannya sungguh apa sudah bikin senang tuannya, tapi kalau tuannya tidak ada mumpung Allah sudah ini aja nggak murni, nggak kudus. Tapi kalau kita taat dalam keadaan demikian, memang betul-betul itu memuduskan, memurnikan. Karena Amsal Sulaiman pasal yang ke-20 ayat 30 berkata, bilur-bilur membersihkan kejahatan, tapi pukulan membersihkan lubuk hati. Jadi itu seolah memang diperlukan karena kita, tapi itu demi betul-betul ini membersihkan yang jahat-jahat. Sebabkan 1 Petrus 4 ayat 1 dan 2 berkata, apa derita yang dialami oleh Yesus itu harus jadikan pikiran hati kita. Sebab kalau apa yang ada di hati, Amsal Sulaiman 27 berkata, itulah juga perbuatanku. Nah, ini. Sebab itu ini harus menjadi bagian kehidupan kita. Dan kalau saudara kembali kepada Filipi pasal yang pertama itu tadi ayat 27, saya sering kali sampai kepada ayat 28. Tapi kalau saudara baca sampai ayat 30, mau mengingatkan kita, nah mengapa kita harus tetap melangkah, dan itu memang membawa penderitaan. Sebab dalam ayat 29-nya, kita bukan saja dikaruniai Tuhan iman atau percaya, tapi juga penderitaan. Sebab lewat penderitaan itu melihat kemurnian iman yang disampaikan Tuhan dalam hidup kita itu masih murni nggak? Masih murni belum? Seringkali kita iman, tapi imannya sampai cuma di mujizat-mujizat itu toh. Kayak aku percaya Tuhan pasti, Tuhan pasti, Tuhan. Cuma yang buat ini toh. Ini. Penderitaan itu betul-betul sehingga kehendak Tuhan dikatakan dalam 1 Petrus 4 tadi ayat 1-2, supaya karena kita sudah lama hidup sudah tidak menurut kehendak Tuhan, selalu menurut daging, tapi dengan penderitaan itu betul-betul kehendak Tuhan yang betul-betul akan nyata dalam dan melalui hidup kita. Begitu juga di dalam Filipi pasal 2 ini. Pengertian waktu aku ada, tapi terlebih ini waktu aku tidak ada. Itu berarti murni juga, suci. Nah, tapi kalau saudara baca terus sampai ayat yang ke 18, maka di situ saudara lihat
Paulus tekankan kepada kita, walaupun sampai darahku bercucuran menjadi korban ibadahmu. Dan aku ingin dalam ayat 18 supaya begitu juga kita. Jadi jangan cuma yang mau yang aduh, tapi kalau gitu untuk kapan? Katanya, nah ini masa ini demi kemurnian saudara. Dan arti kemurnian atau kekudusan atau kesucian itu berarti kita tidak akan menghidupkan kehidupan kita walaupun kita ada dalam dunia ini, tapi kita tidak hidup seperti dunia ini. Cara-cara dunia tidak. Mengapa saya katakan demikian? Nah, kalau saudara lihat di dalam Roma pasal 12 ayat 1 sampai ayat 8. Kan dalam ayat 2 ayat pertama berkata, supaya oleh kemurahan Tuhan kita diminta mempersembahkan tubuh kita ini menjadi persembahan, korban persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan, maka itu merupakan ibadah kita yang sejati. Lalu dalam ayat 2, nah untuk itu rubah. Ini loh, ini cara-cara ini rubah. Ini. Jadi untuk bisa mempersembahkan tubuh ini, jadi kalau kita mempersembahkan kehidupan kita, saya cuma secara bahasa sehari-hari saja yang gamblang. Jangan tunggu mati dulu. Urepo, ini masih urep ini. Juga jangan sudah mau kayak umur saya ini sudah dalam 76. Ini kan sudah bau-bau tanah. Ini jangan persembahkan sudah bau tanah dulu. Nah ini jangan, jadi masih urip, masih hidup. Dan kalaupun diminta korban yang hidup, maka dikatakan kalau saudara baca, mengapa Allah menyatakan kasihnya kepada kita? Dia yang menciptakan langit, bumi dan isinya, supaya baginya kita yang diciptakan hidup. Kata 1 Korintus 8 ayat 6. Nah, tapi untuk kita bisa hidup bagi Allah, maka dikatakan di situ selanjutnya kita cuma punya satu Tuhan, yaitu Yesus, yang oleh dan karenanya kita hidup, sehingga semua yang dipersembahkan daripada kehidupan kita karena Yesus kepada Allah itu merupakan korban yang hidup. Tapi yang sebenarnya yang ditekankan kudus, kalau kudus dengan sendirinya yang ketiga berkenan kepada Allah. Nah, untuk kita bisa hidup kudus ini dalam mempersembahkan kehidupan kita kepada Dia, ayat 2 berubah. Itu dilihat dari perubahan kehidupan kita. Kita tadinya dari dunia, lalu pindah. Nah ini, jangan waktu kita pindah masuk di tanah Kanaan seperti Israel, jangan kita bawa cara-cara hidup dunia dulu di situ. Nah, tapi yang kedua, kita juga tidak boleh menghidupkan kehidupan kita seperti orang-orang yang mendiami Kanaan. Dan kalau kita bisa menghidupkan kehidupan kita demikian, itu berarti kita hidup kudus, murni, suci kepada Tuhan.
untuk supaya saudara diteguhkan. Mari saya bawa saudara untuk melihat peneguhan dari firman yang dinyatakan kepada kita. Imamat pasal 18. Imamat pasal 18. Kita lihat temanya kudusnya perkawinan. Tanda bahwa perkawinan itu kudus. Kalau saudara baca nanti saudara tidak akan dapat kata-kata kudus. Tapi yang dimaksudkan saudara lihat. Saya langsung saja kepada ayat 3. Di situ dikatakan demikian. Janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat orang-orang di tanah Mesir. Kan kita sudah pernah di dunia. Sekarang kita ikut Tuhan. Tuh, jangan masih terus kayak orang Israel. Sudah tinggalkan dunia, tapi dunia masih belum keluar. Tinggalkan kehidupannya. Sehingga kalau makan apa-apa, ini kok gak ada garam sih. Oh, kok tempe terus saja, tempe terus. Aduh, gak pernah daging, gak sedikit kan. Tuh, ini terus, ini dunia. Aduh, sungut-sungut terus. Ini, apanya? Nah, ini sudah katanya. Nah, tapi dibilang lagi, di mana kamu diam dahulu. Nah, kan dulu banyak. Kedua, juga janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah Kanaan. Nah, ini kita sudah dalam gereja ini, sudah ikut Tuhan, di dalam Tuhan. Kemana aku membawa kamu? Janganlah kamu hidup menurut kebiasaan mereka. Sebab, oh no, sudah ada di sini. Ada masih orang-orang yang kayak orang-orang Kanaan, kebiasaan yang masih suka. Jangankan yang belum punya, yang sudah punya saja juga kalau lihat istri orang. Jangan. Ini suka tipu. Suka hukumannya. Aduh, udah. Sebab itu firman Tuhan kalau nanti saudara baca di rumah dalam 1 Korintus pasal yang kelima, saudara lihat ini satu jemaat Korintus ini jemaat yang kasih karunia Tuhan luar biasa, tapi juga amit-amit luar biasa yang hidup di dalamnya. Enggak jemaat, enggak diaken, pendeta-pendetanya juga. Bukan hari-hari begini kan saudara lihat pendeta-pendetanya akeh juga. Jangankan pendeta yang tidak terkenal, yang sudah terkenal juga. Ini loh, ojo, jangan, jangan. Demikian. Kalau saudara dan saya bisa demikian, itu berarti kita kudus dalam perkawinan juga, termasuk dalam perkawinan. Mengapa ditekankan demikian? Nah, mengapa harus kudus? Kalau saudara baca pasal 19 Imamat, temanya kudusnya hidup juga. Hidup ini juga harus kudus. Bukan saja perkawinan, hidup. Nah, ini. Ketiga, sebagai umat Tuhan juga kudus, pasal 20. Pasal 21. Nah, ini seperti Eke begini loh. Seperti gembala di sini. Nah, ini pelayan-pelayan Tuhan, imam-imam. Kudus juga. Nah, tapi yang terakhir pasal 22 ibadah. Nah, ini kebaktian kita ini juga harus kudus.
kan saya juga nanti telat datang ke Nginden, saudara juga nanti di pendeta Ireng di kota Mandel, ini loh. Ini tujuannya apa kudus? Buka Imamat pasal 26. Saya langsung saja ayat 11-12. Aku akan menempatkan kemah suciku di tengah-tengahmu, dan hatiku tidak akan muak melihat kamu. Kalau saudara kan orang dari Roh Kudus didik, kan bisa muntah. Ayat 12. Tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu, dan aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Nah, untuk meneguhkan mengapa harus kudus termasuk perkawinan, supaya kita boleh menikmati janji ini. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Wah, itu kalau Tuhan ada. Kalau saudara bisa lihat juga di HP saudara, 2 Korintus 12 tadi, ayat yang ke-9. Kalau Alkitab kita, Tuhan jawab tidak terhadap doa Paulus. Mengapa? Sebab Tuhan berkata, kasih karuniaku cukup. Walaupun dalam kelemahan pun, kekuatanku akan nyata. Waktu Paulus terbuka itu, lalu dia berdoa ini, aku bersuka-suka kalau begitu. Nah, jadi, tapi kalau pakai bahasa sehari-hari, ayat 9 di situ berkata, aku beserta dengan kamu. Itu saja yang kamu perlukan. Sudah, kalau Tuhan ada itu, dia merupakan jawaban, dia merupakan kepenuhan dan kekurangan kita. Sudah, segala-galanya dia. Sudah. Sebab itu kalau saudara baca, cuma yang diminta penyertaan Tuhan. Itu saja. Kalau Tuhan beserta, itu saya tidak cuma menjadi hamba Tuhan yang cuma bisa kongko-kongko toh. Habis saudara kan, tanah ireng tapi tenanan hamba Tuhan ini. Nah, saudara lihat kekudusan itu supaya keberadaan Tuhan ada bersama dengan kita. Saya bawa saudara untuk melihat saja, kalau tadi dari Imamat 18, kudusnya perkawinan. Nah, tapi dalam uraiannya ayat 1 sampai seterusnya tidak ada soal kudus. Cuma diminta jangan menghidupkan kehidupan kita seperti waktu kita masih di dunia atau Mesir. Juga jangan dihidupkan diri kita seperti orang-orang yang sudah ada di tanah Kanaan di dalam gereja ini. Malah sih berkhotbah, tapi kok bisa sudah punya istri, ambil istri orang, masih bisa tuntun. Lalu sekarang pendeta juga boleh, kalau itu kita juga boleh. Yang bilang sokok sekarang. Udah, sekarang saya mesti datang perbedaan. Kalau kita kembali kepada 1 Korintus pasal 9, pasal 5. Di situ berkata, tadi saya berkata jemaat Korintus ini jemaat yang penuh dengan karunia Tuhan luar biasa. Tapi kalau saudara lihat dalam jemaat itu, dalam ayat 5, sampai ada anak tidur dengan istri papanya. Berarti mungkin mamanya yang melahirkan dia sudah mati, papanya kawin lagi, Noiki yang digarap anaknya. Oh, lalu ditegaskan dalam ayat 9 sampai ayat 13 dari 1 Korintus 5. Diminta kita jangan bergaul. Artinya menghidupkan diri kita sama dengan mereka. Yang dikatakan ada di antara kita, tapi amit-amit
Tapi Paulus menjelaskan, bukan dengan orang-orang yang ada di dalam dunia, artinya yang belum ikut. Ya kalau mereka di luar, bukan urusan kita. Sudah. Dengan mereka kita harus bergaul supaya bisa memenangkan mereka. Tapi bagi yang sudah di dalam, ojo coba-coba. Lama-lama saudara juga ikut. Sudah. Kalau gitu boleh. Mungkin mereka sekarang dia sudah punya istri, sudah kawin lagi, masih main-main, masih melayani terus. Kalau gitu nggak apa-apa. Kebenaran ini saudara bisa buka, nanti saudara lihat sambil saya jelaskan. 2 Korintus pasal 6 ayat 11 sampai pasal 7 ayat 1. Temanya, jangan ada noda, terpolusi, tercemar oleh dunia ini. Jangan tercemar ini oleh noda kekafiran orang-orang di luar. Nah, dan kalau saudara lihat, saudara baca ayat 14 sampai 16a, sebenarnya itu ditujukan bagi hidup pernikahan. Sebab di situ dikatakan, jangan kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang. Jangan kamu merupakan pasangan yang tidak punya persamaan, yang tidak punya kesatuan, yang tidak punya bagian, yang tidak punya hubungan. Lu suami istri, tapi kok gak seimbang, gak punya persamaan. Tuh, gak ada kesatuan. Paling-paling kalau keluar kok, tuh, kalau di gereja sambil begini, sambil jaga di rumah. Lu dikit, aja. Kenapa? Sebab saudara baca ayat 16b-nya. Sebab perkawinan itu ada janji loh, saudara. Yaitu Tuhan mau hadir, diam bersama-sama dengan kamu sehingga dia menjadi Allah, kamu menjadi umatnya. Sebab itu keluarlah kamu dan jaga itu kudusan terus. Maka Tuhan akan menjadi Bapa juga bagi kita. Jadi sudah. Nah, sebab itu dalam ayat yang terakhir dari tema itu 2 Korintus pasal 7 ayat 1, kan dari pasal 6 ayat 11 sampai pasal 7 ayat 1. Di situ dikatakan, saudara-saudaraku, karena kamu memiliki janji-janji itu, sebab itu kuduskan, sucikan dirimu dari pencemaran jasmani maupun rohani, supaya dan sempurnakan kekudusan itu dengan jalan takut kepada Tuhan. Karena kita memiliki janji-janji itu, sebab itu jangan sampai cara-cara hidup kafir itu ini masih terus saja. Jangan, saudara. Sudah kawin, sudah diberkati, tapi yang amit-amit, ojo. Kalau tidak, sudah. Janji akan tinggal janji. Tapi kalaupun saudara mungkin sudah hidup demikian, tapi kalau saudara masih dipakai Tuhan sebagai hamba Tuhan, masih dipakai Tuhan, jangan saudara terus kalau aku tidak suci, masa? Waduh, buktinya, tuh, buktinya. Tunggu saudara, ingat. Sebab itu saya minta saudara baca di rumah nanti Yehezkel pasal 36. Yehezkel pasal 36, saudara baca mulai dari ayat 16 di rumah. Saudara lihat bagaimana Israel sebagai umat Tuhan
Sudah keluar dari Mesir, tapi Mesir masih hidup. Sampai masuk Kanaan juga masih terus demikian. Sebab itu kalau nanti saudara baca ayat 16 sampai 20, saudara lihat di mana saja mereka pergi, di mana saja mereka berada, nama Tuhan tercela dengan cara kehidupan yang mereka hidupi. Cuma dengan kata-kata demikian dalam ayat 20. Katanya mereka umat Tuhan. Loh, katanya hamba Tuhan. Nah, ini tinggal tambah kok. Loh, kok ini kan Tuhan ada tanya. Loh, kok kalau di gereja luar biasa. Oke, rumah Tuhan. Tapi saudara di luar. Loh, oh no. Ada lagi. Saudara. Sebab itu Tuhan dikatakan, aku punya hati sakit. Tuhan punya hati sakit karena namanya itu sampai tercemar. Tapi ingat loh saudara, Tuhan, cara Tuhan memulihkan namanya itu dengan tetap bisa pakai kita terus. Loh, bisa pakai loh saudara. Tapi ingat, kalau saudara tidak tobat, kalau saudara tidak menjadi muak terhadap apa yang saudara buat, malah apa yang nanti saudara akan alami. Sebab itu jangan coba-coba. Itu sebabnya mengapa Paulus sebagai seorang hamba Tuhan dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 1 sampai 27, dia juga tidak mempergunakan haknya. Jadi misalnya saya khotbah di sini, jadi pasti nanti akhir saya dikasih persembahan. Itu sudah pasti. Orang yang bekerja pasti ada upah. Nah, tapi kita lihat Paulus berkata, walaupun itu merupakan hakku sebagai seorang rasul, aku tidak mempergunakan. Jadi jangan melayani di sini karena ngajak. Sebab itu Paulus katakan dalam ayat 18-nya 1 Korintus 9, upahku yaitu kalau aku melayani. Jangan dibalik, melayani untuk upah. Nanti pas dia upah, nanti tiba-tiba sudah aku janji dengan kepala di sini, tiba-tiba apa yang undang di sana. Di sana saudara tahu, kalau di sini mungkin saudara dapat 100, di sana 500. Udah ini susah nanti saudara. Sebab itu banyak pelayan-pelayan cuma karena upah kok. Jangan murnikan dirimu dari hal-hal demikian. Juga dalam segala hal. Tapi memang hidup yang demikian Paulus tutup dalam ayat 27. Aku tidak mau aku yang mengajar, tapi aku sendiri tidak selamat. Sebab itu aku menyiksa diriku. Artinya aku punya hak, tapi sudah biar. Padahal di rumah ini harus bawa pulang uang dulu. Nanti nggak makan nanti. Saudara, memang ini tidak gampang. Ini menderita ini. Ini. Tapi demi selamat. Apalagi kayak umur saya begini sudah merdeka. Gara-gara guru-guru itu pas berangkat ke Kebuti, aduh, nggak tagi-tagi, aduh, karena masuk ke dalam kematian yang kedua. Kematian kedua kan Alkitab berkata api neraka. Jadi cuma bedanya kalau mati pertama saya masuk ke Bang Kuning atau ke Putih, saya betul-betul mati. Sehingga saudara mau bakar, saudara mau apa, saya tidak rasakan apa-apa. Tapi tetap dunia orang mati itu menjadi tempat kediaman bagi kita yang tidak hidup menurut firman Tuhan. Masuk dalam kematian
kematian yang kedua. Cuma bedanya mati yang kedua itu tidak seperti mati yang pertama. Kalau kembang kuning ke putih atau kuburan-kuburan yang ada di dunia ini, itu umum, semua pasti mati, alami. Tapi yang kedua, nah ini loh, urip begini loh saudara. Tuh, tapi tetap dunia orang mati, tapi api terus nyala siang malam. Dan kalau saudara baca di dalam Yesaya pasal 66, pasal yang terakhir, ayat yang terakhir berkata, ngeri benar kalau kita masuk di sana. Apinya tidak terpadamkan, ada ular. Sebab itu kalau saudara masuk di sana, tidak bisa tenang, karena tiba-tiba aku panas. Sudah, ayo mau masuk. Ngeri, saudara. Masa di api, ular hidup juga terus. Dia pernah kita saja lihat jadwal. Masuk di sana. Sebab itu kita yang sungguh-sungguh 1 Tesalonika pasal 5 berkata, kita seperti orang terang. Jadi kayak pelita yang menyala. Sebab itu di tengah-tengah kegelapan dunia ini, kita yang terang ini, kalau kita pas ibadah tapi terus hormat Tuhan terus. Haleluya. Orang lihat semua. Jadi nggak bisa sembunyi saudara. Ketara semua ini mana? Kelihatan karena kita terang. Ini yang gelap, yang turu, yang nggak kelihatan ini boleh turu, tapi nanti mereka akan tani, urep terus. Kita istirahat. Sebab itu kan Wahyu 14 ayat 13, berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan, karena mereka akan beristirahat dan menikmati. Waduh, kita tenang-tenang. Sekarang memang kita berjuang terus, pertahankan iman, berjuang terus. Tuh, ini. Apalagi kalau saudara seperti saya, dari sini saya ke Medan, kebaktian kedua setengah 10. Nggak turu, sambung lagi setengah 2. Nggak turu, sambung lagi jam 5. Itu setelah selesai kebaktian masih kongko. Biasa pulang sampai jam 10, maka setengah 12. Saya sampai di rumah mau tidur nih, saya pikir bisa 14 saya, sebab saya mesti bangun jam 1, mesti pimpin doa pagi-pagi. Ini kan tapi saudara lihat masih fresh terus saudara. Ini kalau kita mau hidup betul-betul sesuai, kita akan melihat itu karya iman sebagai kasih karunia Tuhan dalam hidup kita, seperti datuk-datuk nenek moyang kita di dalam Ibrani pasal 11 ayat 2 ayat 39. Iman yang membuat kesaksian tentang hidup yang mereka hidupi dan jalani betul-betul luar biasa. Ada yang masih dibakar, dibokok, masih tetap haleluya, dan diganti haleluya terus. Puji Tuhan. Sebab itu kok bisa demikian? Oleh sebab itu saudara, lewat firman Tuhan yang kita dengar saat ini boleh menggugah dan menyadarkan kita semua. Mari kita mau berjuang, pertahankan iman, dan dia iman yang kita pertahankan itu murni, itu suci. Maka kita akan melihat bukan kemurnian, kesucian dari firman yang mengandung janji ini. Sebab memang sudah teruji betul-betul. Itu sebabnya saya baca sebagai ayat terakhir di dalam Yosua, sampai saya mengundang song leader, singer, pemain musik. Yosua pasal 20.
Yosua pasal 21 ayat yang ke-45. Demikian, dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Mari kita tundukkan kepala sambil kita buka kedua kanan kita. Oh ya, kasih kepada kaya, buka kepada kaya. Dalam nama Yesus, melimpah hati kami dengan syukur buat kasih yang Tuhan nyatakan lewat kebenaran firman. Biar kebenaran yang telah kami terima membangkitkan roh-Mu yang ada di dalam kami dan sempurnakan kekuatan kuasa-Nya yang karyanya mungkin dan tidak mustahil. Itu juga mampu membuat kami dapat menggenapi kehendak-Mu lewat kebenaran firman-Mu tergenapi dalam kehidupan kami. Berkati kami semua, satu pun tidak akan Engkau kecualikan, karena begitulah Tuhan bagi kami. Sebab itu kami terima segala kasih karunia-Mu yang tiada terkira-kira dengan hati yang penuh pengucapan syukur dalam nama Yesus. Semua yang sudah dilawat, dijamah dan diberkati Tuhan, sama-sama kita berkata amin. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, Shalom. Diberkati firman Tuhan di pagi hari ini, amin. Bapak dalam tinggi-tinggi diberi tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita yang luar biasa. Kami segenap jemaat pendeta Bercong, dan terima kasih kepada pendeta Kristen Costa yang telah menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, di bahasanya kita akan memberikan persembahan terbaik bagi Tuhan. Sebelum itu kita awali dengan doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, dan syukur dan terima kasih atas berkat firman yang telah Kau sampaikan melalui mulut lidah bibir hamba-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa janji-Mu ya dan amin. Kami percaya ketika kami mengamini dan ketika kami mempercayai setiap janji-Mu melalui kebenaran firman-Mu pasti tergenapi dan terjadi atas kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati hamba-Mu ya Tuhan, Bapak Pendeta Kristen Costa yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu tempat ini. Kau berkati pelayanannya, keluarganya, anak cucunya, semuanya Kau berkati apa saja kerjakan hamba-Mu. Kau buat berhasil dalam nama Tuhan, semakin ditinggikan dan semakin dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mereka yang memberikan persembahan terbaik untuk kerjaan tempat ini, kami memberi karena kami mengasihi Kau. Hanya satu nama Tuhan Yesus. Kau berikan syukur, haleluya, amin. Sementara kata persembahan dijalankan, ada beberapa hubungan yang perlu disampaikan untuk minggu ini. Pada pukul 1:30 siang nanti ada ibadah youth bagi Bapak Ibu yang punya anak keponakan bisa mengikuti ibadah youth tempat ini biarlah mereka menjadi garam dan terang dan menjadi dampak bagi semua orang dan jadi berkat dimanapun mereka berada bila nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan selalu. Dan juga ada ibadah yang kedua yang dimulai pukul jam 5 sore dilayani oleh pendeta Michael Sony dan juga disertai dengan ibadah sekolah minggu yang dimulai pukul 17.30. Baginya yang cucu keponakan bisa datang beribadah sekolah minggu tempat ini. Pada hari Senin tanggal 6 November 2019 ada Ferniata dengan taman yang dimulai pukul jam 7 malam.
Eva 1, Eva 2, dan Eva 4 bertempat di gereja. Eva 3 bertempat di Jalan Bukit yang 2 buntu nomor 9A dengan tuan rumah Bapak Riono. Pada hari Rabu tanggal 7 November 2019 ada ibadah 2 malam di tempat ini yang dimulai pukul jam 7 malam dilayani oleh Pendeta Agus. Dan pada hari Kamis minggu kedua tanggal 14 November 2019 ada pemahaman Alkitab yang dimulai pukul 17.30 dilayani oleh Pendeta Tikim Shu. Dan hari Jumat ada konseling dan pelepasan harap janjian terlebih dahulu dengan Ibu Gembala atau Bapak Gembala di tempat ini. Ada saudara dapat menghubungi para pengerja tempat ini. Pada hari Sabtu tanggal 9 November 2019 ada ibadah komunal wanita Pendeta Bejo yang dimulai pukul jam 6 sore dilayani Pendeta Lingling. Dan pada hari Minggu tanggal 10 November 2019 ada ibadah raya pertama yang dimulai pukul jam 7 pagi dilayani oleh Pendeta Renal. Dan juga ada ibadah raya kedua yang dimulai pukul jam 5 sore dilayani juga oleh Pendeta Renal, serta juga dengan ibadah sekolah minggu yang dimulai pukul 17.30 baginya yang cucu keponakan bisa datang beribadah sekolah minggu tempat ini. Dan setiap Senin sampai Jumat ada doa fajar doa pagi yang mulai pukul 4 pagi sampai pukul 5 pagi. Timbul Jumat untuk bisa ikut karena ada banyak wafatnya dan sudah banyak kesaksian anak Tuhan yang sudah mendapatkan jawaban dari setiap pergumulannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari saja singkat jemaat semua berpikir. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Mereka suara kedua tanganmu. Sing His holy name, sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Yang diberkati Allah Bapa di surga, mereka suara kedua tangan bukan Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. I worship your holy name. I Mari buka kedua tangan kita bertakbirlah namaku dalam nama Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah anugerah rahmat daripada Allah Bapa, kasihnya dalam Yesus, dan kuasanya dalam Rohnya yang kudus, untuk terus menaungi, membimbing, menyertai dan memberkati kita semua sepanjang hari ini hingga Maranatha Yesus datang akan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya sama-sama kita berkata, Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus sertai dan berkati saudara semua.